Warga Sukabumi ngamuk protes jalan rusak. Respon Kang Deddy soal protes warga Sukabumi yang membakar ban dan ranting di tengah jalan akibat jalan rusak. Oh, kenapa gitu protes-protesan? Tutup cina rame, cina macet. Mobil mah tutup, motor berjalan. Ban-ban dibakar ya. Ini yang bisa terjadinya pencemaran udara gitu kan. Kok protesnya kayak gini? Aman aja, tanya terus langsung ke KDM, terus ngapain protes-protes di jalanan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespons aksi protes warga Sukabumi yang membakar ranting dan semak belukar di Jalan Raya Lengkong. Aksi tersebut terjadi di ruas Jalan Jampang Kiara 2, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi sebagai bentuk kekecewaan atas jalan rusak parah. Warga menuntut perbaikan infrastruktur yang tak kunjung terrealisasi dan penertiban truk odol, over-dimension overload, penyebab utama kerusakan. Deddy menyampaikan terima kasih kepada warga atas luapan aspirasi tersebut melalui video Instagram pribadinya. Anggaran perbaikan jalan senilai 68 miliar rupiah dialihkan ke ruas jalan provinsi lain di Kabupaten Sukabumi yang lebih prioritas. Alasan pengalihan karena Jalan Jampang Tengah Kiara 2 setiap hari dilewati truk sumbu 3 overload yang merusak aspal baru. Menurut Deddy, membangun jalan di lokasi tersebut seperti buang garam ke laut karena cepat rusak akibat beban truk berlebih. Solusi yang dijanjikan adalah penertiban truk odol terlebih dahulu sebelum anggaran dialokasikan kembali untuk perbaikan permanen. Pemprov Jabar menargetkan perbaikan jalan di Kabupaten Sukabumi mencapai 99% selesai setelah proyek berjalan optimal. Kerusakan jalan mengganggu aktivitas warga dan membahayakan pengguna jalan terutama saat musim hujan deras. Deddy mengakui masih banyak jalan rusak di Sukabumi, Cianjur Selatan, Garut Selatan, dan Tasik Selatan yang membutuhkan rekonstruksi. Pemprov Jabar membantu perbaikan jalan kabupaten secara bertahap meski ranah utama menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dinas Perhubungan setempat berjanji tingkatkan pengawasan dan penertiban truk odol untuk cegah kerusakan berulang. Warga berharap Oh, jadi Kang Deddy itu alokasinya itu di relokasi ke tempat lain yang lebih membutuhkan gitu, yang lebih parah keadaannya. Di sini masalahnya justru di Jalan Bekasi ini, katanya di Sukabumi ini, ya jalannya itu udah sering-sering dilalui oleh truk-truk yang besar gitu kan, yang membawa muatan yang berat. Itu pasti akan merusak jalan yang kalau udah dibaiki aspalnya, udah diaspal baik cantik, tapi sering dilalu ataupun digunakan secara setiap hari lah ya kan, digunakan oleh truk-truk muatan berat, pasti akan merusak jalan tersebut. Justru apa yang dikatakan oleh Kang Deddy, harus diatur dulu perjalanan truk-truk itu, mungkin dilimitasikan saat keluar masuknya kayak gitulah kan, agar jalan yang udah dirapi, jalan yang udah diaspal tidak mudah rusak. Karena kita tahu kalau jumlah anggaran ataupun jumlah kos untuk membuat jalan itu bukan murah gitu kan, bisa menjadi miliaran gitu. Itu alasan oleh Kang Deddy. Kita lihat dulu kayak gimana kan, karena kita tahu kalau Kang Deddy itu pasti ada sebabnya kenapa kalau ini mungkin ditangguh dulu gitu, pasti ada sesuatu. Janji gubernur segera terrealisasi agar aktivitas ekonomi dan keselamatan pengguna jalan terjamin. Sebelumnya, warga Nyalindung Sukabumi juga swadaya perbaiki jalan provinsi yang sudah dianggarkan 36 miliar rupiah. Deddy mengapresiasi inisiatif warga sambil menegaskan komitmen alokasi anggaran tepat sasaran bukan dinikmati pengusaha truk saja. Kondisi jalan provinsi di Jawa Barat mendapat perhatian serius Pemprov dengan anggaran 2,5 triliun rupiah tahun 2025. Protes warga menjadi pengingat penting prioritas infrastruktur yang efisien dan tahan lama bagi kepentingan masyarakat luas. Penertiban truk odol menjadi kunci utama keberlanjutan perbaikan jalan provinsi di seluruh Jawa Barat. Deddy berharap warga memahami kebijakan pengalihan anggaran demi manfaat jangka panjang bagi infrastruktur daerah. Kayaknya warga itu ngamuk ya, karena jalan rusak, apatah lagi kalau saat hujan pasti agak sukar untuk dilalui untuk aktiviti ekonomi dan sebagainya. Tapi itu kan Kang Deddy punya, ya ada rencana yang sedang dibikin. Karena kita
tahu lah kalau sesuatu itu contohnya dibikin juga jalannya, sesuatu yang sia-sia jika hanya mampu bertahan cuma kurang setahun atau apa aja, karena costnya 36 miliar untuk bikin jalan itu, membaik pulih jalan tersebut, tapi akhirnya rusak akibat dari penggunaan truk-truk yang tidak dapat dikawal jumlah truk yang lalu dan sebagainya. Kekerapan mereka itu untuk menggunakan jalan tersebut dinikmati oleh pemandu truk aja ya, tapi akhirnya rusak. Nanti yang akan nanggungnya masyarakat juga, ya kan? Sabar dulu ya, kita mendoakan agar prosesnya segera, jalannya dapat ditemukan. Warganya harus support, harus sabar ya, pasti ada solusinya. Dan saya tegaskan bahwa anggaran untuk alokasi jalan tersebut kami alihkan ke jalan-jalan provinsi lain di wilayah Kabupaten Sukabumi, sehingga ruas jalan yang lain tahun ini saya nyatakan 99% dalam keadaan baik setelah nanti proyeknya berjalan. Ruas jalan tersebut kami alihkan, kenapa? Karena tiap hari dilewati truk Toronton, Sumbu 3, overload. Sehingga kalau kami membangun jalan tersebut dengan nilai kontrak 68 miliar, tidak ada artinya sama dengan buang garam ke laut. Karena mungkin dalam waktu 5 bulan, 6 bulan akan hancur lagi. Itu kan sesuatu yang sia-sia kan, perumpamaan Kang Didi seperti membuang garam ke laut gitu. Sesuatu yang sia-sia. Sehingga solusinya kita ingin benahi dulu truk overloadnya, baru kita akan bangun jalannya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Akang sudah menyampaikan kemarahan dan kekecewaannya, kami dapat memahaminya. Tetapi kami ingin anggaran negara ini tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan, dinikmati oleh banyak orang, bukan hanya dinikmati oleh para pengusaha dan transporter saja. Nah, itu tadi dapat lihat bagaimana protes warga yang ada di Sukabumi, katanya yang protesnya dengan membakar ranting dan juga ban, yang sebagai tanda aksi lah ya, merespon kepada tindakan Kang Didi yang tidak, menurut mereka itu jalannya belum lagi dibenahi gitu kan, masih lagi rusak, yang merusakkan dan pastinya akan menyebabkan aktiviti ekonomi masyarakat di situ terganggu dan sebagainya, kerana alokasinya itu telah diberikan kepada jalan-jalan di daerah ataupun Kabupaten Sukabumi yang lebih memerlukan gitu. Kenapa ditangguhkan dahulu, katanya Kang Didi atas responnya. Kayak kalau melakukan juga ataupun diberikan juga anggaran untuk membuat jalan di tempat Kecamatan Simpanan itu akan membuatkan sesuatu perkara yang sia-sia. Karena apa? Karena jalan itu digunakan oleh truk-truk odol yang overdimension, overload gitulah kayak gitu kan, yang menjadikan punca utama kerusakan jalan. Dan kalau katakan dibikin jalan baru dengan anggaran 68 miliar gitu kan, takutnya akan menyebabkan jalan itu rusak tidak sampai setahun gitu kan, akibat daripada pengguna ataupun banyaknya truk-truk yang muatan berat yang lalu di jalan tersebut, dan akhirnya dinyatakan seperti sesuatu yang sia-sia aja. Dan pasti harus, katakan Didi, harus ada solusinya, dibenahi dulu kekerapan truk-truk odol itu agar bisa jalan itu dapat lebih bertahan untuk masyarakat lebih lama lagi. Ya, kita setuju kan, kita tahu kalau feedback yang diberikan oleh Kang Didi pasti punya solusinya, harus bersabar. Dan kita tahu jangan dan suka sekali kalau Kang Didi pasti akan mengatakan terima kasih karena udah menyatakan rasa sakit hatinya, terima kasih karena udah menyampaikan, atas sebab itu beritanya sampai ke saya gitu. Itu yang selalu suka responnya Kang Didi terhadap apa juga tindakan protes warga.
dan kita mendoakan yang baik-baik aja, semoga ya, semoga ada jalan penyelesaiannya, harus sabar insya Allah. Dan kalau menurut teman-teman AS kayak gimana tindakan Kang Deddy yang ini, titik komen di bawah supaya AS juga tahu respon dan pandangan teman-teman AS di channel ini. Jumpa lagi insya Allah di lain video. Assalamualaikum semua, jaga diri. Hatur nuhun.